untuk tunggakan ini diberlakukan hanya untuk masyarakat yang eh, belum mampu kalau untuk dari pemerintahnya. Jadi seperti itu, Kak. Bisa dong pastinya, Kak. Jadi nanti Kak Alin tadi ya, Kak ya. Nanti Kak Alinnya bisa pengajuan dulu aja, pengajuan dulu lewat dinas sosial. Itu nanti Kak Alinnya buat surat keterangan tidak mampu dulu dari pemerintah setempat, RT ataupun RW, kelurahan, lalu nanti bawa ke dinas sosial. Nanti itu terkait dengan pengaktifan, itu yang punya wewenang dari dinas sosialnya langsung ya, Kak ya. Iya, jadi itu yang punya wewenang dari BPJ, dari dinas sosialnya. Prosedur daftar JKN, gampang banget kita daftar JKN. Ini terdaftar JKN itu yang pertama kita ada banyak segmennya. Mungkin kalau yang untuk umum itu kita segmennya mandiri. Nanti bisa didaftarkannya secara mandiri kalau untuk iuran kelasnya tuh kita di kelas 3 35.000, kelas 2 itu 100.000, kelas 1 150.000. Jadi ataupun nanti KKI juga bisa daftarin kalau mau yang ditanggung sama pemerintah, tapi ini syaratnya itu harus pengajuan dulu. Kalau namanya pengajuan itu kan belum tentu ya untuk di ACC atau enggaknya. Jadi nanti akan disortir dulu mungkin sama pemerintah ataupun dinas. Jadi nanti diajuin aja. Syaratnya itu nanti pengajuannya ke dinas sosial. Nanti baik. Gimana gimana Kak tadi? Iya, betul. Jadi kalau sama aplikasi sama dengan yang di BPJ sama aja kita ya, kita tetap 3 bulan. Jadi misalkan kakaknya bulan ini dirubah, artinya kan di bulan 12-nya kan baru aktif, nanti baru bisa dirubah lagi itu 3 bulan ke depan. Jadi kurang lebih di bulan eh, Februari baru bisa dirubah lagi. Jadi kita 3 bulan sekali kalau untuk perubahan paskesnya. Jadi kita sama aja mau di Mobile JKN ataupun di kantor juga sama tentuannya. Oh, kalau lupa email tuh gampang banget, Kak. Nanti bisa aja pengurusan, KKN nanti bisa hubungi di kanal Pandawa nih, di atas nih. Pandawa di 0811 8165 165. Jadi Kakak bisa di menu administrasi aja perubahan email atau nomor handphone. Nanti bisa dirubah aja emailnya. Berdebit ke manual. Mau ganti pembayaran dari debit ke manual, bagaimana? Oh, yang pertama mungkin nanti kakak bisa pemutusan auto debitnya dulu aja. Pemutusan auto debit itu bisa caranya nanti kakak bisa ke banknya, ke bank terkaitnya untuk penghapusan auto debit. Ataupun nanti rekeningnya diganti aja. Kalau misalnya rekening diganti nanti otomatis berhenti untuk auto debitnya. Tetapi lebih baiknya kakak nanti pengurusannya lewat bank terkaitnya. Misalkan bapak auto debitnya lewat bank BRI gitu. Nanti kakak ke bank BRI dulu untuk pengurusan auto debitnya. Jadi seperti itu kak. Kalau untuk anak, nah ini untuk anak itu kan anak ada kalau kita ada 2 kategori. Yang pertama anak baru lahir sama yang anak yang sudah usianya sudah masuk bisa dibilang di atas 2018 ke atas, misalkan 2017, 2016. Nah, kalau misalkan anaknya
2018 Desember hingga sekarang itu tergolong dalam bayi baru lahir. Kalau dari bayi baru lahir itu sesuai dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 itu akan terhitung dari sejak lahir untuk iurannya. Jadi kalau misalkan itu nanti pendaftarannya kakak bisa melalui kanal kita lagi-lagi di Pandawa 0811 8165 165 ataupun bisa ke kantor. Lewat Pandawa aja sih lebih mudah sekarang ya kak ya, karena kita apa-apa sudah Pandawa terus, nggak perlu repot. Jadi di rumah aja rebahan kita udah bisa untuk ngurus, nggak perlu datang-datang ke kantor lagi. Solusinya mungkin kita ada dua solusi nih kak, kita ngasih dua solusi. Yang pertama, kalau kakaknya mau ditanggung sama pemerintah lagi, itu nanti kakaknya bisa pengajuan. Nanti pengajuannya ke dinas sosial, itu dengan syarat bahwa surat keterangan tidak mampu kakak KTP ke dinas sosial. Lalu kalau yang opsi kedua, kakak bisa daftar mandiri. Daftar mandiri itu nanti satu kakak yang belum terdaftar nanti kita daftarin. Hak kelas itu nanti boleh milih kelas 3 hingga kelas 1. Kelas 3 35.000, kelas 2 100.000, kelas 1 150.000. Betul, bener kak. Ini ada nih Kak Vina nih Kak, dari tadi nanya Kak, aku kan BPJS di WAJK katanya nggak aktif, tapi di JKN itu aktif gimana Kak? Jadi nanti kalau misalkan ada dua pembeda gitu ya Kak ya, ini Kakak bisa cek aja dulu yang Kakak login JKN itu sesuai dengan nik Kakak atau tidak. Nanti ceknya coba lewat di Pandawa aja, cek status kepesertaan, nanti Kakak penuhi untuk persyaratan-persyaratannya, misalkan fotokan KTP ataupun nicknya, nanti yang terdaftar tuh kita melalui nick. Jadi kita identitasnya kan adalah nick. Jadi kalau misalkan nicknya belum terdaftar, artinya kakak belum terdaftar. Kalau nicknya sudah terdaftar, berarti sudah terdaftar. Jadi gitu, Kak Vina. Bis. Iya betul. Jadi harus semuanya. Kalau misalkan masih pisah-pisah, misalkan kakak bayar sendiri, terus keluarga kakak yang lain ada bayar lagi, itu nanti bisa digabung aja. Kakak nanti untuk penggabungannya bisa lewat Pandawa. Lagi-lagi kita Pandawa, ataupun nanti ke kantor untuk penggabungannya. Ini kak, saya mau buka JKN, lupa PW, terus udah masukin email sama nomor telepon masih tetap nggak bisa dibuka, itu harus gimana? Mungkin email sama nomor teleponnya itu belum sesuai kak. Jadi nanti bisa dirubah aja, nanti bisa disesuaikan aja email sama nomor teleponnya. Kakak kalau nggak mau repot ke kantor untuk perubahan nomor telepon dan juga emailnya, nanti kakak bisa lewat Pandawa lagi. Pandawa lagi untuk perubahan datanya, email dan juga nomor handphonenya. Betul, di follow ya kali nggak di follow dan nanya-nanya. Beda kota. Betul. Jadi kita itu ada layanan luar domisili Kak. Jadi untuk layanan luar domisili ini berlaku misalkan kakaknya nih kayak kami nih tinggalnya di Sumatera Selatan tepatnya Prabu Muli. Kalau kita mau berobatnya di luar Prabu Muli, kalau misalnya paskes kami domisilinya Prabu Muli nanti bisa sesuai dengan KTP-nya tapi ya Kak ya, sesuai dengan KTP misalkan Kak KTP-nya di Prabu Muli. Itu bisa kalau mau berobatnya di misalkan di Palembang ataupun di Jakarta itu kita 3 kali maksimal dalam dalam sebulan. Nah, anak paling kecil itu yang dia pertanyaan anak keberapa itu Kak? Kalau misalkan anak ketiga itu kan kita maksimal bisa
dapat untuk masuk dalam tanggungannya. Kita kan maksimal 3 anak, satu suami ataupun istri. Kalau misalkan itu anak ketiga, nanti kakak bisa lengkapi aja berkas-berkasnya, nanti bisa datang ke kantor cabang terdekat ataupun kakak bisa melalui Pandawa lagi untuk pengurusan penambahan anggota keluarganya. Itu syaratnya kakak SK aktif kakak, lalu daftar gaji terakhir dan juga KP4-nya. Itu nanti bisa dipenuhi aja. Dan juga yang paling penting adalah kartu keluarganya. Bantu tap-tapnya dong, teman-teman. Udah tadi kita udah jawab itu, Kak. Oh iya, dipastikan juga nomor handphonenya ada pulsanya ya. Ada pulsa minimal Rp1.000 aja untuk menerima kode OTP-nya. Kalau enggak nanti rubah aja nomor lewat email, nanti ambil lewat email aja untuk kodenya. Bisa dong, pasti bisa diganti. Kalau untuk nomor handphone kita penggantian bisa lewat Pandawa yang mudah banget nih. Nanti WA aja di sini di nomor Pandawa kita. Ataupun nanti bisa ke kantor cabang terdekatnya ataupun kantor kabupaten terdekatnya untuk dirubah dulu. Oh, JMO kita beda rumah ya Kak ya. Kita di sini BPJS Kesehatan. Kalau JMO itu tenaga kerjaan, nanti kakaknya bisa ke tenaga kerjaan aja. Kalau potong lambung itu kan untuk estetika ya Kak ya. Untuk bisa dibilang perawatan ataupun kecantikan gitulah bisa dibilang. Kalau misalkan di gigi kan behel, scaling dan lain-lain. Kalau itu kita nggak bisa ditanggung Kak. Kalau untuk potong lambung kecuali kalau ada indikasi sebelumnya. Kalau ada indikasi misalkan dokter menyarankan untuk potong lambung yang itu ada indikasinya itu bisa. Jadi kita sesuai dengan regulasinya itu sesuai dengan indikasi yang ada di dokter ya Kak ya. Ini ada satu nih Kak dari Sadrina Mutmainah. Mau tanya kalau saya udah 21 lebih dan tidak ditanggung kantor ayah saya itu gimana saya mau daftar lagi? Nah, pertanyaannya Kak Sadrina ini masih kuliah apa enggak? Kalau misalkan kakaknya kuliah, nanti kakak bisa diaktifin aja, nanti masih bisa masuk tanggungan dari ayahnya kakak. Nanti syaratnya cukup kakak lampirkan surat aktif kuliah ataupun bukti pembayaran UKT terakhirnya. Kalau misalkan kakak nggak kuliah lagi, artinya kakak nanti bisa pendaftaran mandiri. Untuk pendaftaran mandirinya nanti kakak cukup lampirkan kakak sama buku tabungan aja. Lagi-lagi kalau pengurusan seperti itu kita bisa lewat Pandawa, kanal kita yang paling keren ini. Sudah dinyatakan lulus bulan Juli kemarin, artinya dialihkan ke mandiri ya kak ya. Kakaknya udah nggak bisa lagi untuk masuk tanggungan, kecuali nanti kalau kakaknya eh, masih lanjut pendidikan lagi, kakak belum umur 25 tahun, nanti masih bisa dilanjut dengan surat keterangan kuliah ataupun slip pembayaran UKT terakhirnya. Jadi dialihkan ke mandiri ya kak ya. Nanti bisa lewat Mobile JKN ataupun Pandawa untuk peralihannya. Jadi kalau untuk yang perusahaan ini pertanyaannya status kepesertaan kakaknya masih aktif atau enggak? Kalau misalkan masih aktif itu artinya untuk hingga akhir bulan itu masih ditanggung sama perusahaannya. Kalau misalkan sudah enggak aktif per bulan ini itu nanti bisa dialihkan ke mandiri. Syaratnya sama seperti tadi untuk kartu keluarga dan juga buku tabungannya. Iya, kalau masih aktif dari perusahaan belum bisa karena masih dalam pembayaran dari perusahaannya.
Pencairan yang gimana nih? Kalau kita- kalau jam sostek kita beda ya kak ya. Ayo tap-tapnya yuk, udah 1.300 nih, banyakin lagi tap-tapnya. Jadi pertanyaan, emailnya udah kakak daftarin belum? Sama pada saat pendaftaran rehab itu kakak sudah checklist belum untuk informasinya disampaikan lewat email. Kalau misalkan kakaknya nggak checklist, itu berarti nggak masuk ke email. Tetapi tenang aja kak, nanti bisa dipantau aja dari riwayat pembayaran iuran ataupun dari menu rehabnya itu sudah jelas untuk pembayarannya sudah masuk atau belumnya. Jadi nanti dilihat aja dari situ. Setiap bulannya pembayarannya berapa dan untuk bulan selanjutnya berapa. Jadi kalau untuk yang suami PBI, istrinya mandiri ya kak ya, ini tergantung hak kelasnya. Kan kalau untuk PBI kita kan di kelas 3 ya kak. Kalau misalkan istrinya mandiri lebih tinggi daripada suaminya, itu nanti harus disamakan karena kita untuk peserta JKN ini untuk hak kelasnya itu harus sama dalam satu keluarga, kecuali kalau ada yang bekerja. Jadi nanti bisa disesuaikan aja. Kalau misalnya kakaknya mau di kelas 2 ataupun kelas satu, artinya yang PBI-nya dinonaktifkan. Kalau yang mau sama-sama di kelas 3, berarti nanti tetap mandiri sama mandiri, mandiri sama PBI, tidak perlu untuk digabung ke mandiri semua. BTW tadi ada yang gift kak, makasih yang udah gift. Lagi-lagi kalau untuk mau ganti nomor HP kita lewat Pandaw aja kak. Ini hubungi nomor yang di atas ini 0811 8165 165. Kakak WA aja, halo selamat pagi, itu nanti dari pandawannya langsung kirim link. Nanti ikutin aja alurnya selanjutnya. Kalau kakak nggak mau repot ke kantor, ataupun kakak bisa datang ke kantor terdekat aja untuk diganti nomor handphonenya. Ini saat ini status kepesertaan masih aktif atau sudah nonaktif kak? Kalau misalkan masih aktif, kakaknya misalkan terdaftar tadi di Mandiri ataupun di PBI, itu nggak perlu untuk dialihkan kecuali kakak mau perubahan kelas. Nanti bisa dirubah aja kelasnya. Jadi kalau misalkan pesertanya aktif, kakak mau cek ataupun mau konsul ke dokter itu sudah bisa. Nanti bisa langsung aja datang ke vaskes terdekatnya. Kalau misalkan kakak yang mau dirubah kelasnya, jadi nanti bisa langsung aja perubahan kelasnya bisa lewat mobile JKN ataupun lewat Pandawa. Tapi kalau misalkan kakaknya PBI sebelumnya mau rubah kelas itu harus dialihkan dulu ke Mandiri ya kak ya. Jadi nanti dialihkan ke Mandiri, syaratnya buku tabungan dan juga buku tabungan dan juga kartu keluarga. Oh, yang mau resign. Yang mau resign kalau masih aktif dari tanggungan perusahaan itu nggak bisa Kak. Jadi nunggu akhir bulan dulu. Akhir bulan pada saat udah non aktif baru bisa. Tapi kalau masih aktif itu tadi Kak yang saya sampaikan. Jadi masih bisa digunakan kalau statusnya masih aktif. Kecuali kalau non aktif. Kita maksimal-maksimal itu biasa sih 15 menit itu udah aktif ya Kak ya kalau untuk pembayaran BPJS. Jadi mungkin kalau misalkan sistem pembayarannya lagi ada gangguan, paling-paling lambat 1 kali 24 jam. Jadi nggak jadi join.
Udah kak, tadi udah dijawab kak itu kak. Next bawah. Betul, harus minimal 1 tahun dulu ya kak ya untuk perubahan kelas ke kelas sebelumnya. Terima kasih Kak P. Barnabas gift-nya. Apa tadi kak? Sudah pensiun dan nonaktif, apa harus buat BPJS baru? Mungkin dialihkan aja ya kak ya, kalau misalkan sudah pensiun dan sudah nonaktif nanti dialihkan ke mandiri. Jadi bisa daftar yang mandiri aja, hak kelasnya tetap bebas untuk memilih dari kelas 3 hingga kelas 1. Syaratnya kartu keluarga dan juga buku tabungan. Nanti pengurusannya kita gampang, bisa Mombal JKN, bisa Pandawa, bisa ke Residen 65 ataupun bisa ke kantor. Alurnya kalau untuk yang tanggung sama pemerintah ataupun kita namanya PBI ya, penerima bantuan iuran, itu nanti bisa ke dinas sosial dulu teman-teman. Jadi nanti ke dinas sosial dulu, bawa persyaratannya itu biasanya surat keterangan tidak mampu, kakak dan juga KTP. Jadi nanti ajukan ngajukannya di dinas sosial, tapi terkait dengan pengaktifannya itu punya wewenang dari dinas sosial langsung ya kak ya. Mungkin yang terdaftar di sistem untuk kepesertaan punya kakak belum sesuai untuk nomor handphone ataupun emailnya. Jadi nanti bisa dirubah dulu, sesuaiin aja. Nanti bisa lewat Pandawa untuk perubahan nomor telepon ataupun emailnya, ataupun bisa ke kantor kami. Kalau misalkan belum sesuai itu pasti dianggap tidak sesuai untuk datanya. Jadi nanti bisa disesuaikan lagi aja. Mungkin ada pengupdatean nomor telepon atau kakaknya pernah ganti nomor handphone dan lain-lain. Kalau Kalau belum sama sekali dibayar daripada saat pendaftaran, itu tidak akan menjadi tunggakan ya kak ya. Jadi nanti itu status pembayaran atau tagihannya itu akan kadaluarsa ataupun hangus. Jadi nanti ketika kadaluarsa ataupun hangus itu tidak akan bertambah untuk tunggakannya. Kecuali kakak sudah melakukan pendaftaran, sudah kakak lakukan pembayaran 1 hingga beberapa bulan ke depan, terus kakak nggak bayar-bayar lagi itu akan menjadi tunggakan hingga ditagihkannya maksimal 24 bulan tunggakan dan 1 bulan berjalannya. Kak, anakku belum punya BPJS tapi belum ganti nama, biasanya bayar kok di aplikasi nggak ada ya. Nah ini yang jadi pertanyaan, mungkin status kepesertaan sama nggak dengan ibunya? Anaknya terdaftar dari apa? Kalau misalkan terdaftarnya sudah terdaftar tapi namanya masih bayi nyonya nama ibunya, kan itu bisa disesuaikan aja untuk pengupdatean identitasnya. Pengupdatean identitasnya bisa kakak lakuin lewat kantor cabang ataupun kantor terdekatnya ataupun lewat Pandawa, nanti bisa update data, update data nama, nick dan lain-lain. Nanti bisa disesuaikan dengan menggunakan nama yang aslinya.
Tentunya bisa. Jadi nanti kalau misalkan kakaknya ke vaskes langsung ke dokter giginya itu bisa nanti. Jadi sesuai dengan indikasi ya kak ya. Kalau misalkan tidak ada indikasinya kakak mau tambal gigi itu nggak bisa. Jadi sesuai dengan indikasi. Jadi ntar dicek dulu, diperiksa dulu sama vaskesnya, baru bisa. Ini sebenarnya mungkin ada beberapa case. Yang pertama, kode bayarnya kadaluarsa ataupun memang masa tagihannya belum masuk. Misalkan kakaknya baru daftar belum sampai 14 hari, jadi itu belum ada tagihannya. Ataupun kakak sudah daftar tetapi sudah melampaui periode bayarnya, jadi itu akan hangus. Jadi kalau misalkan hangus seperti itu, nanti kakak bisa update dulu virtual account-nya, bisa melalui Pandawa ataupun bisa melalui kantor terdekatnya. Jadi untuk dibuka tagihannya. Ini Kak, kabarnya satu kelas rawat inap itu bagaimana? Jadi tidak ada lagi kelas 1 3 itu bagaimana? Jadi kalau untuk yang kabar itu hoax ya Kak ya. Jadi kalau untuk saat ini kita masih ada kelas rawat inap kelas 3 sampai dengan kelas 1. Jadi tidak ada yang kabarnya yang selama ini beredar dari sosial media untuk kelas rawat inap itu digabung. Jadi sama gitu enggak. Jadi kita tetap ada kelas ranap